Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Atana wa katang papang. Atana santiwisati. Atana akatang papang. Atana wa wisujati. Sudi asudi pacatang. Nyano anyang wisodaye. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang ternoda. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci itu tergantung pada diri sendiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore, Ibu, Romo, Bapak, serta saudara-saudari, dan anak-anak kami yang terkasih di dalam Dharma. Baik yang hadir secara tatap muka di Wihara Buddha Warman Padang, maupun yang mengikuti secara virtual, yang pada sore hari ini ada sekitar 16 orang. Ya, di sini 19, tetapi yang sebagian itu juga berada di Bakti Sala. Dan saya sapa juga Romo Latif dari Lampung Utara yang juga kelihatannya bergabung dengan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, tema ceramah kita pada hari ini adalah apakah Buddha juru selamat kita? Nah, ini pertanyaan. Karena dua minggu yang lalu, dua minggu yang lalu yang ngisi itu adalah Romo Peter. Temanya kalau saya tidak salah ingat, apapun yang kita lakukan harus senantiasa berpedoman pada ajaran Buddha, pada Buddha Dharma. Dan minggu yang lalu kita mengundang Romo Hendralin, Pak Moming, ya. Temanya singkat, keselamatan. Nah, tema-tema puja bakti ini kalau kita punya atensi, punya perhatian, pasti kita ingat. Ya, karena setiap ceramah itu selalu ada penekanannya di mana. Ya, seperti minggu yang lalu yang diuraikan oleh Pak Moming itu keselamatan. Ya, beliau mengatakan bahwa keselamatan itu ada dua jenis. Ya, jenis pertama keselamatan kecil katanya. Misalnya kita terhindar dari bencana. Ya, contoh minggu yang lalu kalau saya tidak salah ada orang yang mau naik pesawat, tetapi karena terkendala dengan tes PCR-nya tidak jadi. Tentu saja kalau tidak jadi berangkat kita kan ngomel kan, sudah beli tiket, susah-susah ke bandara, tahu-tahu tidak jadi berangkat. Tetapi kemudian kekesalan hatinya itu menjadi berubah dengan rasa syukur karena mengalami keselamatan kecil, yaitu tidak jadi
korban ketika pesawat jatuh di Teluk Jakarta. Ya, demikian juga contoh yang paling lebih sederhana ketika ujian di sekolah. Ya, bagi yang ujian sekarang istilahnya bukan ujian lagi, tetapi penilaian assessment. Ya, kita tidak belajar, wah kita sudah cemas sekali. Tiba-tiba masuk lokal, gurunya sakit. Ya, orang sakit disyukuri. Nah itu biasa kalau anak sekolah gurunya sakit, syukur nggak jadi ujian. Ya, nah tapi itu diistilahkan keselamatan kecil. Nah kalau keselamatan besar apa? Keselamatan besar adalah bisa melalui kehidupan yang diliputi oleh duka ini dengan baik dan selamat. Terlahir di alam yang bahagia, sebenarnya tidak cukup. Kalau doa terlahir di alam bahagia itu belum cukup. Yang lengkap itu terlahir di alam bahagia dan bisa bertemu kembali dengan Buddha Dharma. Itu cita-cita seorang umat Buddha. Ketika kita lahir di alam bahagia, jadi manusia kaya raya kan bahagia. Tetapi kalau tidak ketemu lagi dengan Buddha Dharma, kurang kita syukuri. Justru biarlah lahir sebagai manusia biasa lagi, tetapi ketemu dengan Buddha Dharma. Ya, ketika Dalai Lama, His Holiness yang mulia Dalai Lama ditanya, kalau Anda nanti meninggal dan lahir lagi, Anda mau lahir sebagai apa? Jawaban Dalai Lama perlu kita contoh. Beliau lahir bilang begini, lahir sebagai apa saja, siapa saja, yang penting saya bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Nah, ini adalah bentuk kelahiran kembali dan bertemu dengan Buddha Dharma. Jadi berawal dari khotbahnya minggu yang lalu, Pak Moming dengan tema keselamatan. Ya, selama beberapa hari ini saya berpikir-pikir apa temanya, tema ceramah hari ini, karena hari ini saya yang ngisi. Jadi sebenarnya untuk satu tema ceramah ini tidak mudah. Ya, biasanya hari Jumat Pak Jumadi yang buat poster sudah tanya ke saya, Romo, siapa yang ceramah dan apa temanya. Jadi mesti disiapkan. Nah, makanya saya siapkan hari ini temanya adalah apakah Buddha juru selamat kita? Ya, memang kalau kita lihat di dalam kitab suci agama Buddha tidak menggunakan istilah juru selamat. Tetapi kemudian saya berpikir, apa sebenarnya arti dari juru selamat? Teman-teman kita yang sering menggunakan istilah juru selamat pun rasanya di kitab sucinya juga tidak ada tertulis ya kata-kata juru selamat, karena itu bahasa Indonesia. Nah, setelah saya amati di KBBI ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata juru selamat itu artinya adalah orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran, atau secara singkat disebut penyelamat. Ya, istilah juru ini dalam bahasa Indonesia itu macam-macam. Kita kenal juru kunci. Juru kunci itu orang menjaga makam-makam, terutama makam-makam yang dianggap keramat. Juru mudi, orang yang mengemudikan kapal. Nah, tukang kemudi kalau bahasa umumnya. Jadi sebenarnya pengertian juru selamat itu adalah orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sosok Buddha, guru junjungan kita itu, boleh tidak kita anggap sebagai juru selamat? Banyak umat Buddha mungkin tidak setuju. Tetapi kalau berawal dari pengertian di dalam KBBI, tidak ada salahnya kita menganggap Buddha itu sebagai juru selamat kita.
Tetapi tentu saja caranya berbeda. Kalau teman-teman kita ya yang di tetangga sering menganggap bahwa menyelamatkan itu dengan berdoa. Ya, ini termasuk keselamatan kecil dan keselamatan besar yang dikatakan oleh Pak Moming kemarin minggu yang lalu. Ya, berdoa semoga sembuh sakit. Berdoa semoga terhindar dari bencana. Nah, sekarang banyak bencana alam. Ya, itu termasuk keselamatan kecil. Berdoa supaya nanti lahir masuk surga. Nah, itu mungkin dianggap sebagai keselamatan besar. Ya. Buddha boleh disebut sebagai juru selamat? Boleh. Ya, tidak ada salahnya, tetapi tentu saja cara yang digunakan Buddha untuk menyelamatkan kita tidak sama. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Buddha menyelamatkan kita. Kalau Buddha menyelamatkan kita, dalam konteks bahasa Indonesia tadi, boleh tidak Buddha disebut juru selamat? Boleh. Nah, kadang-kadang umat Buddha bersikukuh, ya, mungkin karena dulu-dulunya pernah dengar begitu, kadang-kadang kita tidak mau berubah. Ya, misalnya, saya ambil contoh dulu sebelum nanti ke juru selamat. Ajaran Buddha itu mengajarkan tentang duka. Duka itu dalam pengertian umum sering dianggap sebagai penderitaan. Memang kalau kita pikir ya sesuatu mengajarkan begitu ketemu mengajarkan sesuatu yang tidak ceria, rasanya kurang enak. Sehingga ada orang menganggap wah agama Buddha itu pesimis, suram. Mengapa begitu? Ya belum apa-apa Buddha sudah bicara mengenai duka. Ya walaupun sebenarnya kata-kata duka itu bukan berarti penderitaan. Ya duka berarti sesuatu beban yang berat untuk ditanggung. Dan kita tidak bisa pungkiri. Tetapi orang yang berpikir sederhana tentu menganggap ya ajaran Buddha itu pesimis. Belum apa-apa bicaranya sudah duka. Tidak menyenangkan, penderitaan begitu. Sedangkan yang lain bicaranya kabar gembira, kabar bahagia, penyelamatan, pertolongan, mana yang lebih enak. Nah, umat Buddha harus bisa memahami. Kalau tidak mau ikut seperti teman-teman kita di tetangga, tidak apa-apa. Tetapi setidak-tidaknya kita punya pengertian yang benar. Ya, Buddha memang bicara tentang duka. Tetapi bukan berarti agama Buddha suram. Nah, sekarang saya tanya, ya ada kita yang, nah itu ada Bu Dokter Mira. Ya, kalau orang di kedokteran kan yang dipelajari penyakit, ya kan? Tapi apakah orang mempelajari penyakit untuk jadi penyakitan? Tentu saja tidak. Orang belajar tentang penyakit supaya bisa hidup sehat. Ya, sama seperti orang-orang mempelajari itu para ahli mempelajari tentang virus corona yang sekarang sudah timbul macam-macam variannya. Apakah untuk sakit dia, untuk terkena COVID-19? Tentu saja tidak. Dia mempelajari itu, kemudian menjelaskan tentang itu supaya kita bisa hidup sehat, supaya kita bisa terhindar dari virus corona itu. Begitu juga Buddha. Buddha berbicara tentang duka, ya katakanlah secara sederhana orang mengartikan itu sebagai penderitaan. Bukan supaya umat Buddha semua menderita. Justru Buddha membicarakan tentang duka agar kita bisa memahami apa itu duka dan kemudian apa sumbernya, apa sebabnya, dan kemudian bagaimana mengatasinya, mengantisipasinya. Kemudian Buddha menunjukkan cara supaya kita tidak terbelenggu oleh duka. Nah, begitu juga dengan juru selamat. Mengapa kita alergi menyebut Buddha sebagai juru selamat? Bukankah Buddha memang menyelamatkan kita? Atau ada umat Buddha yang mengatakan Buddha tidak menyelamatkan? Buddha menyelamatkan.
Tapi sekali lagi, tentu saja caranya berbeda dengan teman-teman di tetangga kita. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya atau analogi ya. Ada seseorang yang menderita sakit kanker. Sakit kanker ini ada stadium 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu biasanya sudah nyaris tak tertolong. Ya, sekarang kita ambil perumpamaan. Ada orang yang kena penyakit kanker. Dia sudah berobat dari awal, sudah berobat ke sana ke sini, ya, tapi tidak sembuh. Sampai akhirnya memasuki stadium 3. Ya. Nah, ketemulah dia dengan seorang dokter. Ya, dokter ini ya pakar lah, ya pakar. Jadi dokter ini pertama menjelaskan, kamu ini terkena cancer stadium 3. Kalau sudah stadium 4 susah nolongnya. Ya, tetapi kalau stadium 3 mudah-mudahan ya kalau kamu bisa mengikuti petunjuk saya, minum obat, ya, menjalankan pola hidup sehat, patuh, ya mudah-mudahan kamu bisa sembuh. Nah, begitu, jadi dokternya bilang begitu. Nah, pasien ini betul-betul karena dia memang berharap mau sembuh dari penyakitnya ini, dia patuh. Semua petunjuk-petunjuk dokter diikuti. Obat-obat yang diberikan diminum sesuai dengan aturannya. Ya. Kemudian pola hidupnya dirubah, ya, mentransformasi diri, ya, menjadi hidup sehat, ya, makan sehat, istirahat cukup, tidur cukup, ya, semua kebiasaan-kebiasaan buruk ditinggalkan, ya, sehingga akhirnya singkat ceritanya si pasien ini berangsur-angsur sembuh dan akhirnya betul-betul pulih, sehat. Ya, tidak terdeteksi lagi ada sel-sel kanker di dalam tubuhnya. Ya. Nah, kemudian si pasien ini tentu saja gembira. Terima kasih dokter Kamsia, ya macam-macam lah bahasanya. Kamsa Kamida, ya. Semua dia sebut terima kasih lah, pokoknya berterima kasih. Ya, kemudian di luar orang kaget. Tuh, kamu kan sudah kena kanker. Sekarang kok bisa sembuh? Nah, kemudian si pasiennya bilang, juru selamat saya adalah dokter A itu. Nah, saya sebut nama dokter, dia juru selamat saya. Hebat ya. Ya, kemudian orang pergi ke dokter ini. Dokter juru selamat ya. Dokter menyelamatkan si Anu yang sakit kanker stadium 3. Dokter ini rendah hati. Dia bilang, bukan, saya bukan juru selamat. Saya hanya memberi petunjuk kepada dia yang menjalankan, sehingga dia sembuh. Dokter ini rendah hati. Tidak mau, oh iya, aku yang menyelamatkan dia, aku juru selamat. Dokternya tidak mau. Ya, dia bilang, saya hanya menunjukkan jalannya, caranya bagaimana supaya dia bisa sembuh dari penyakit kankernya. Ya, tetapi ketika orang ini balik lagi ke si pasien yang sembuh, dokter tuh bilang dia bukan juru selamat, kamu yang menyelamatkan diri kamu sendiri. Betul itu, kata si pasien yang sembuh ini. Tetapi saya tetap menganggap dokter itu juru selamat. Kenapa? Dia yang menyelamatkan saya. Kalau dia tidak menyelamatkan saya dengan petunjuk-petunjuknya, dengan nasihat-nasihatnya, saya sudah mati karena penyakit kanker itu. Nah, kira-kira begitulah keadaan kita. Ya, Buddha menyelamatkan kita. Buddha membebaskan kita dari duka. Itu pasti. Ya, tetapi kalau kita bersikukuh tidak mau menyebut Buddha sebagai juru selamat kita, itu kan keterlaluan juga. Mungkin memang perlu penjelasan. Ya, tidak ada klaim bahwa juru selamat itu cuma boleh digunakan oleh teman-teman kita di tetangga. Tidak ada. Kita juga boleh mengatakan Buddha sebagai juru selamat. Tapi tentu saja
Cara Buddha menyelamatkan dengan cara tetangga kita diselamatkan itu mungkin tidak sama. Ya, kalau yang satu misalnya cuma mau mohon-mohon supaya sehat, ya semua keselamatan dimohon, minta, ya didoakan. Tentu saja cara Buddha tidak seperti itu. Nah, cara Buddha bagaimana? Oh, Buddha itu penunjuk jalan, betul. Tetapi jalan yang ditunjukkan oleh Buddha itulah yang menyelamatkan kita. Ya, jadi kita tidak bisa mohon-mohon pada Buddha untuk selamat, baik keselamatan kecil maupun keselamatan besar. Supaya kita tidak tertimpa bencana, kita hanya berdoa-doa saja. Supaya kita sembuh dari penyakit, kita berdoa-doa saja, memohon-mohon saja. Ya, supaya tidak terkena COVID, kita berdoa-doa, baca mantra saja, tanpa peduli protokol kesehatan, tanpa peduli menjaga imunitas tubuh, ya, tanpa peduli ya dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pakar-pakar kesehatan, tentu saja tidak berhasil. Tetapi ketika ya kita patuhi protokol kesehatan, kita jalankan pola hidup sehat supaya bisa meningkatkan imunitas tubuh, dan kemudian tanpa meninggalkan ya petunjuk-petunjuk dari agama, ya seperti bermeditasi, melakukan banyak perbuatan baik, ya untuk memperbanyak karma baik kita. Ya, tentu saja ini selayaknya dilakukan oleh umat Buddha. Dan siapa yang memberi petunjuk demikian? Yang memberikan petunjuk itu adalah juru selamat kita, yaitu Buddha Gautama sendiri. Ya, jadi dalam hal ini hendaknya kita juga harus bisa punya pengertian. Karena kadang-kadang ada umat Buddha yang bilang begini, waduh, susah beragama Buddha ini. Tidak ada yang menyelamatkan. Semuanya harus kita jalankan sendiri. Betul-betul. Tetapi petunjuk yang di Buddha berikan ini, bila kita jalankan, kita selamat. Apa bisa? Ya, hanya dengan doa saja orang sehat, selamat, sejahtera, ya, murah rezekinya, mana bisa? Ya, kan kehidupan sehari-hari menunjukkan semua itu memang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Tidak ada orang, Anda boleh tanya, kan banyak di Indonesia kan banyak konglomerat. Coba tanya, ada enggak konglomerat ini yang kaya itu karena dia berdoa saja tiap hari terus kaya dia? Tidak ada. Ya, begitu juga orang sakit berdoa saja terus sembuh dia, tidak ada juga. Pasti ada upaya yang dilakukan. Nah, Buddha seperti itu. Ya, jadi Buddha tidak menganjurkan kita hanya berdoa saja, tetapi berbuat sesuatu ya untuk supaya kita sehat. Jadi memahami permasalahan kita, kemudian bagaimana jalan keluarnya, solusinya, ya, kemudian kita lakukan, dan disitulah kita akan memperoleh hasilnya berupa keselamatan, kesehatan, terkabulnya, tercapainya cita-cita, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi singkatnya, kita boleh mengatakan Buddha itu sebagai juru selamat kita, walaupun ya secara rendah hati Buddha mengatakan aku hanya penunjuk jalan. Nah, itu kan dalam kata-kata Buddha, tum tehi kicang atapang akataro tatagata pati panya pamokanti jayino mara bandana. Nah, itu Buddha bilang, engkau sendiri yang harus berusaha. Ya. Para tathagata hanya penunjuk jalan. Ya. Mereka yang tekun bermeditasi dan menjalankan ini, maksudnya ajaran Buddha, akan terbebas dari belenggu mara. Ya, Buddha mengawali dulu bahwa engkau sendiri yang harus berusaha. Karena memang dalam agama Buddha begitu. Tidak cukup dengan doa saja. Ya. Doa supaya murah rezeki, doa supaya dagangan laris, dan lain sebagainya.
boleh-boleh saja, tetapi tetap harus berusaha. Ya, kan orang bilang tidak ada uang yang turun dari langit. Nah, betul. Ya, kita berdoa, ya, tidak akan turun uang dari langit. Tetapi ketika kita berdoa dan berusaha, nah, ini yang paling penting kan. Berdoa itu untuk menguatkan hati, ya, untuk mensugesti diri boleh saja, tidak ada masalah dalam agama Buddha boleh. Anda rajin baca parita, baca mantra, darani, baik-baik saja, boleh dan baik-baik saja, tetapi tidak cukup. Harus dibarengi dengan usaha nyata. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya kita buka sesi question and answer, tanya jawab. Silakan, kalau di chat ada, tolong dilihat ya. Tadi Pak Hendrik angkat tangan lebih dulu, ya. Nah, ini kemarin juga waktu Pak Moming kan, saya bilang sama Cincin, ada yang kesal, Hendrik lagi. Ya, saya bilang makanya kalau saya lihat, ya setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kita melihat kekurangan orang semua buruk saja, tetapi ada kelebihan. Coba Anda bayangkan, saya sediakan waktu 15 menit untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada Hendrik yang bertanya, kan puja bakti kita tutup. Ya kan? Apakah semua sudah mengerti? Saya rasa juga belum. Ya. Jadi ada manfaatnya Hendrik di tengah-tengah kita. Nah, tapi tadi saya lihat masih di rumah atau masih di mana? Tahu-tahu sudah muncul di sini. Ya. Di mana? Ada, sebentar. Kasihkan mic ya. Ya, hati-hati. Saya juga ada satu teacher, sudah saya nasihati juga. Saya storytelling, teacher itu masih di sekolah, terus mungkin dia buru-buru, dia letakkan HP itu di muka, di depan Honda, entah bagaimana cara nyepitnya. Saya lihat pakai helm teacher, nah Honda sambil lihat. Saya bilang, jangan teacher. Kalau memang sudah harus pergi, ya pergilah, enggak usah ikut storytellingnya. Ini nanti bahaya kan, gara-gara storytelling saya nanti tabrak dia. Ya, nah, jadi Hendrik juga begitu. Silakan. Nama budaya. Dari yang cara mau menceritakan tentang keselamatan, saya mau bertanya. Sekarang saya kasih dua ilustrasi. Sekarang misalkan ada seseorang yang kemudian dia terjerat hutang, kemudian dia datang misalkan kepada Romo, misalnya ya, kemudian Pak Romo mengatakan, berapa hutang kamu? Misalnya 1 juta Romo, ini 1 juta, bayar hutang kamu. Berarti kan dia selamat dari hutang. Yang ilustrasi kedua, berapa hutang kamu? 1 juta Romo. Nah, sekarang apa gini ya? Kamu bersihkan wihara ini selama 2 minggu, kemudian kamu dapat uang 1 juta, kamu bayar uang kamu itu. Nah, konsep keselamatan di agama Buddha, apakah yang pertama, Romo memberikan uang mentahnya saja, atau konsep yang kedua, Romo menyuruh bekerja, artinya dia bekerja untuk dirinya, yang kemudian menghasilkan uang, yang kemudian menyelesaikan persoalannya. Itu satu. Yang kedua, jika kita berbuat jahat pada satu orang, misalkan ini kita benci pada satu orang ini, dan kemudian pada 6 orang lainnya kita berbuat baik, apakah kebaikan kita ke 6 orang ini akan menutup karma buruk kita, atau hukuman yang akan kita dapatkan dari langit akibat satu orang ini? Jika seandainya memang kita diampuni kesalahan kita pada satu orang ini atas 6 orang, karena kebaikan kita ke 6 orang ini, apakah itu disebut pengampunan atau keselamatan di langit, dan apakah kemana yang hukuman satu orang itu? Sekian Romo, dan terima kasih Romo. Namo Buddhaya, selamat malam. Namo Buddhaya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya persoalan terbit hutang ya.
Ada orang yang menyelamatkan ya dengan langsung dikasih uang. Kamu masalah kamu apa? Oh, saya ada utang. Ini uang, bayar selesai. Ya. Kemudian yang kedua, ya kamu kerja dulu. Ya, kamu kerja dulu. Jadi contohnya bersihkan wihara ya. Kalau bersihkan wihara itu seolah-olah saya. Ada orang utang, saya bantu kamu, tapi kamu bersihkan wihara. Tapi tidak harus wihara lah, rumah lah, toko lah, terserah lah. Pokoknya kamu kerja dulu dan kemudian nanti saya kasih uang untuk melunasi hutang kamu. Ya, yang mana yang sebenarnya seperti dilakukan oleh Buddha. Nah, dalam hal ini sama-sama tuntas, hutangnya terbayar, tetapi caranya berbeda. Ya. Kalau Buddha mungkin ya bukan yang pertama tadi, ya karena yang pertama tadi sebenarnya kurang mendidik. Ya kalau dia punya hutang terus minta kita lunasi, nanti dia buat hutang lagi. Ya jadi yang sebenarnya yang kedua pun belum sempurna. Ya yang sempurna itu adalah memberikan dia petunjuk bagaimana supaya dia tidak terjerat hutang lagi. Nah ini dalam keadaan nyata sering. Saya sering. Ya, ada orang yang mengeluh sama saya, semampu saya bantu, tetapi tidak seperti yang contoh dibilang oleh Hendrik. Tidak saya kasih langsung atau saya suruh kerja, enggak. Ya, mungkin saya bantu, tetapi saya kasih nasihat supaya lain kali jangan kejadian begitu lagi. Yang paling sering saya tanya, menurut kamu mengapa sampai kamu bisa punya hutang? Dan banyak yang saya dengar itu karena judi. Ya, sekarang kalau kita judi dulu, waktu saya kecil judi itu orang duduk berempat main kartu itu judi namanya. Tetapi sekarang ada lebih canggih lagi dan dampak negatifnya lebih parah. Namanya judi online. Saya tidak begitu tahu. Tapi banyak orang yang menemui masalah ketemu saya. Justru masalahnya di situ, judi online. Dan saya tidak mau pelajari. Sebagaimana saya tidak mau mempelajari judi konvensional, saya tidak bisa. Saya main kartu, main QQ, main apa, tidak bisa saya itu. Dari dulu tidak bisa. Ya, padahal banyak hal lain saya pelajari kan, tapi itu saya tidak mau belajar. Padahal saya tinggal di tengah-tengah orang yang sangat banyak main itu. Saya tinggal di pasar tanah kongsi, saya besar di pasar tanah kongsi. Sampai SMA, tamat SMA baru saya pindah dari pasar tanah kongsi. Ya, jadi di tengah-tengah orang yang banyak judi, saya tidak bisa judi. Dan saya tidak mau belajar. Begitu juga online ini. Walaupun saya sering dengar judi online, saya tidak pernah mau belajar apa itu, bagaimana cara, tidak mau saya. Karena saya anggap itu tidak bermanfaat dan menghabiskan waktu. Jadi kita menolong orang ini bukan hanya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, tetapi juga mengedukasinya supaya jangan terjadi lagi. Itulah Buddha. Jadi Buddha memecahkan masalah kita dan sekaligus menyadarkan kita untuk tidak terbelenggu pada permasalahan yang sama. Ya, jadi dua-dua cara itu bukan cara Buddha. Menolong langsung memang kelihatannya bagus, tetapi nanti orang ini pikir, waduh mudah sekali. Begitu ada permasalahan, saya cari orang yang baik hati, ditolong bebas. Nanti saya cari lagi. Ketika timbul masalah lagi, cari orang yang seperti dulu lagi. Kalau dia tidak mau lagi, ya saya cari yang lain. Sehingga tidak ada efek jerahnya, tidak ada. Ya, kalau disuruh kerja pun begitu. Oh ya, akhirnya saya kerja sebentar ya, tuntas juga masalahnya. Dia kembali pada apa yang dilakukan sebelumnya menyebabkan dia terlibat hutang tadi. Tetapi ketika kita bantunya mungkin ya bisa jadi saya tidak dikasih gratis, suruh kerja, kasih petunjuk, ya sekarang kamu sudah terbelit begini. Nah, kamu usaha kecil-kecil, ceritalah dalam riwayat Buddha kan banyak cerita-cerita orang yang berjuang dari nol sehingga akhirnya bisa jadi berhasil.
memotivasi dia, memberikan dia petunjuk bagaimana jalan hidup yang baik, sehingga ketika dia bisa menuntaskan masalahnya, selanjutnya dia tidak terbelenggu lagi dengan masalah yang sama. Ya, nah itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berbuat baik satu kali. Berbuat baik banyak ya, 4 kali dari cerita, 4 orang ditolong, 1 orang tidak ditolong malah dirugikan lah, kira-kira begitu. Nah, dalam ajaran Buddha kan Hendrik katakan bisa meniadakan atau bisa menutup perbuatan baik, bisa menutup perbuatan buruk tadi, atau justru perbuatan buruk yang meniadakan perbuatan baik. Agama Buddha mengajarkan hukum karma. Hukum karma itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak sesederhana itu. Ya. Banyak hal yang mesti kita pelajari dalam hukum karma. Apalagi kalau ditinjau dari Abhidhamma. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini ya, ada pertanyaan yang sering diberikan contoh juga. Ya, ini mengenai karma hitam dan putih. Nah, kalau kita belajar khusus dasar agama Buddha, ada karma hitam, ada karma putih. Karma hitam itu karma buruk, karma putih itu karma baik. Bisa enggak saling menutupi? Jawabnya bisa, tapi tidak sesederhana itu. Contoh, pernah dengar cerita Robin Hood? Anak saya jarang baca ya. Kalau saya dulu baca buku. Robin Hood itu seorang kesatria di kerajaan Inggris zaman dulu. Ya, Robin Hood itu mencuri uang orang bangsawan yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang tidak mau bantu orang, dicuri. Ya, jadi takuti, jadi dicuri harta orang kaya ini, kemudian dia bagi pada orang miskin. Pertanyaannya, perbuatan Robin Hood ini karma hitam atau karma putih? Makanya tidak sederhana kan? Tidak sederhana, oh karma hitam putih, bukan begitu. Dalam agama Buddha, perbuatan buruk tetap perbuatan buruk. Karena dia timbul dari pikiran yang buruk. Mencuri itu tidak ada yang baik. Kemudian dia bantu orang, itu lain masalah. Ya, itu perbuatan baik. Walaupun dia mencuri itu dari harta pencuriannya bantu orang, tetapi ada niat dia mau menolong orang. Ini 2 hal yang berbeda. Ketika dia menghasilkan buah, dua-dua bisa berbuah. Hanya saja yang diharapkan itu, yang seperti dibilang memperbaiki karma. Ketika banyak karma buruk yang sudah kita lakukan, kita sadar, kita tidak melakukan lagi, terus diimbangi dengan perbuatan karma baik. Dengan harapan karma baik yang kita perbuat bisa menetralisir karma buruk yang kita lakukan. Tapi kalau kita terus-terus begitu ya tidak mau selesai-selesai. Ya, curi, bantu, ya tidak selesai-selesai. Ya, kan kalau yang dikatakan sebagai memperbaiki karma itu sering dicontohkan dengan garam dan air. Ya, segenggam garam dan air. Ya, segenggam garam dimasukkan ke dalam satu gelas air. Tentu saja rasa air ini menjadi sangat asin dan tidak bisa diminum. Ya, yang namanya memperbaiki karma adalah menambah air tanpa menambah garam lagi. Menambah air ya dari 1 gelas menjadi 1 baskom. Kadar garamnya ada, kalau diukur ke laboratorium tetap ada kadar garam. Tetapi di lidah kita rasa garam itu sudah tidak begitu terasa karena airnya sudah banyak. Nah, Buddha memberi petunjuk seperti itu. Ya, jadi ketika kita menghadapi permasalahan yang kita yakini itu akibat karma buruk kita, lakukan banyak perbuatan baik supaya bisa menetralisir seperti
air yang banyak menetralisir rasa garam. Tapi bukan seperti tadi. Ya, kalau dikatakan begitu, wah, tidak apa-apa lah. Tetap saya musuhi, tapi saya buat baik. Nanti tetap saya musuh, saya buat baik. Yang betul itu apa? Jangan dimusuhi. Buat baik boleh, tapi itu jangan dimusuhi. Kalau itu kan nama, kalau orang dulu bilang tambah air, tambah sagu. Ya kan? Tidak mau selesai, tambah air, tambah garam. Sudah tambah air, tambah lagi garamnya. Ditambah lagi air, tambah lagi garamnya. Tidak selesai-selesai. Nah, jadi makanya dalam ajaran Buddha, kesadaran itu perlu. Ketika kita sudah sadar itu salah, jangan diteruskan. Dan kemudian diimbangi dengan perbuatan yang baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Coba supaya Hendrik tidak monopoli, yang lain tanya juga. Nah, ini di chat ada nih. Saya tidak lihat bentar. Nah, ini ada. Ini ada Alung ya. Namo Buddhaya Romo, ketika misalnya ada dua orang yang mengalami sakit yang sama. Terus kita sama-sama baca parita yang sama. Apakah kekuatan parita yang diterima kedua orang tersebut sama energinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau ada orang sakit yang biasa kita doakan. Ya, doakan apakah hasilnya, kekuatannya. Kita kan kalau doakan orang sakit supaya sembuh, apakah kekuatan penyembuhan itu sama atau tidak? Nah, jadi gini sebenarnya. Baca parita, mantra, sutra, darani ketika orang sakit itu tidak menjamin dia pasti sembuh. Seperti saya bilang tadi, ya, hanya saja doa, baca parita, sutra, mantra, darani ini bisa menenangkan hatinya. Ya, ketika hati senang, ya, hormon-hormon baiknya timbul dan ini bisa mempercepat proses kesembuhannya. Ya, itu. Jadi jangan anggap bahwa kalau didoakan pasti sembuh. Nah, sama saja dengan cerita tetangga kita tadi kan. Kalau memang bisa begitu semua, untuk apa orang sekolah kedokteran? Ya, sekolah jadi pandita saja. Ya, baca doa, hafal semua parita, doa, mantra, sutra, darani, baca sembuh. Nah, itu kan tidak perlu orang tutup fakultas kedokteran. Ya kan? Nah, tapi ini sebenarnya adalah membantu. Dan apakah sama? Tidak. Tergantung orang yang kita doakan. Semakin paham dia, semakin bisa dia menerima getaran-getaran parita, mantra, sutra, dan darani yang kita bacakan, semakin bermanfaat. Ya, jadi makanya saya sering bilang, begitu juga orang meninggal. Ya, orang meninggal juga begitu. Apakah kita doakan sama efeknya bagi orang yang sudah meninggal ini? Tidak sama. Karena apa? Tergantung dia pernah belajar Buddha Dharma enggak? Ya, saya pernah mengalami ada seorang anak aktif di sini dulu, aktif di wihara. Ya. Karena sudah dengar-dengar ceramah, nah, dia belilah kaset-kaset Liam Keng ini. Dia putar di rumah. Karena ada cerita anak yang sering putar Liam Keng, mantra sutra di rumah, ceramah, rekaman khotbah Dharma dulu banyak. Karena dulu belum canggih kan, belum ada online ini, belum ada digital kan. Jadi orang kaset dulu sampai kita punya bursa kaset. Ada kaset, kemudian berubah lebih canggih lagi menjadi CD, kemudian berubah lagi menjadi flash disk. Sekarang tidak perlu lagi. Mendengarkan khotbah buka di YouTube ada gitu kan ceritanya. Jadi anak ini kaset lagu ini diputar di rumah. Papanya ini tidak pernah ke wihara dan salah persepsi tentang agama Buddha. Ketika anaknya putar, bukan malah dia senang, malah marah. Dia bilang, ya Om anak, apa kamu putar tuh? Gua belum mati.
Ya, karena apa? Dianggap kalau bunyi liam keng itu orang meninggal. Ya, tidak tahu bagaimana bisa terbentuk persepsi seperti itu. Ya, mungkin karena kalau dia ke rumah orang meninggal melayat, terus kita sembahyang. Mana putar? Dengar ya, Om Mitomo. Ini jangan-jangan tuh orang meninggal. Gua belum meninggal, kamu belum putar-putar itu kata semana. Nah, jadi ini ya. Jadi makanya saya katakan sebelum kita meninggal, selagi waktu masih ada, selagi kesempatan masih ada, ya mari mengenal Dharma. Orang yang mengenal Dharma, ketika didoakan itu akan cepat nyambung, karena memang dia sudah di jalur itu. Kita doakan dia tahu, hatinya lebih tenang, tentram, damai. Semua pikiran-pikiran baiknya timbul. Ya, kalau orang yang sudah sakarat, ya dia mengerti Dharma. Ketika kita bacakan parita, mantra, sutra, dharani, hatinya tenang. Dia ingat lagi dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Nah, ini pun ada pengalamannya. Ya, karena saya sudah lama berkecimpung dalam pelayanan ini, ada pengalaman. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang tahu. Memang kejadian sudah lama. Ada seorang aktivis kita dulu, tinggalnya di Pulau Karamsah, lupa namanya. Ibu-ibu. Ya, kemudian ibu ini rajin ke wihara. Aktif lagi. Terus kena kanker. Sayang anak-anaknya tidak ada yang Buddhis. Tidak ada. Anaknya 2 perempuan kalau tidak salah, tidak ada yang agama Buddha. Mungkin Buya ingat. Ya, jadi akhirnya masuk rumah sakit. Waktu itu masih namanya rumah sakit Restu Ibu, tapi bukan Restu Ibu rumah sakit ibu dan anak. Dulu BMC ini namanya Restu Ibu. Saya masih ingat di situ, kita doa, dia tenang. Ya. Keluarganya cerita, adiknya masih ada kenal agama Buddha, tapi kalau anaknya tidak pernah, anaknya agama lain. Ya, jadi dia ini selalu mengeluh, marah-marah, bercarut-carut, ya karena sakit. Kanker itu sakit. Tapi ketika kita sembahyang, tenang dia, tenang. Ya, anaknya makanya akhirnya karena sudah begitu ya kita dianggap bisa menenangkan. Dia pergi sembahyang. Mamanya bisa tidur katanya. Salah ini. Nah, ada ceritanya karena anaknya agama lain, tentu ingin mamanya didoakan secara agamanya juga. Nah, ini sebenarnya satu hal yang kurang baik. Ya, kalau orang tua kita itu sudah lama menganut agama itu, katakanlah kita tidak suka. Ada anak-anak yang sudah tidak beragama Buddha, mamanya, papanya masih beragama Buddha. Jangan dipaksa. Ya, karena orang itu punya keyakinan yang berbeda-beda. Ya. Hati itu tidak sama. Ya, tapi ini didoakan juga. Jadi begitu didoakan, dia bercorot-corot, dia usir orang ngamuk-ngamuk sampai lempar-lempar. Ya, karena dia tidak senang. Ya, nah, jadi makanya bisa kalau orang itu mengerti Dharma, ketika kita doakan tentu efeknya. Ya, efeknya lebih kuat pada orang yang sudah mengenal daripada orang yang belum mengenal. Ya, jadi makanya sekali lagi menutup jawaban dari Alung ini, sebelum terlambat, selagi waktu dan kesempatan masih ada, ya marilah kita mengenal Dharma. Semakin kita mengenal Dharma, semakin besar efeknya. Bahkan kalaupun tidak ada yang doakan, nah ini seperti kita COVID kan tidak bisa pergi, tidak boleh doakan. Ada beberapa orang yang sakit, ya anaknya minta saya doa. Nah sekarang pakai video call, jadi saya baca doa di rumah, di altar, di video call kan ada silat nama. Ya, nah jadi menimbulkan ketenangan bisa saja dari jauh, tidak apa-apa, bisa juga. Ya, jadi itu. Selagi waktu dan kesempatan masih ada, mari kita mengenal Dharma. Kalau kita punya orang tua, mungkin juga punya suami yang tidak mengenal Dharma, mulai kita perkenalkan. Itu saya lakukan pada papa saya. Ya, papa saya dulu
Saya sudah aktif di wihara, bapak saya masih ada, ya. Tetapi tidak mau. Jadi setiap cucunya bilang dulu cucunya yang ada cincin belum ada. Ya ini bilang, opa, tidak ke wihara, tidak, opa ke kelenteng. Kan sama aja opa, mana sama, wihara, kelenteng. Ya, saya dengar itu, wah, papa saya belum mengenal dharma. Saya sebagai seorang pendeta kan tidak enak juga, tapi saya tidak mau maksa. Kalau saya marah-marah terus saya bentak-bentak kan tidak bagus. Ya, saya cari caranya gimana. Ya malam-malam, kalau malam-malam bapak saya itu sudah tua, sakit dia seperti saya juga. Dia suka duduk di luar. Saya putar kaset khotbah. Nah itu kan banyak khotbah Bante Panyawaro, macam-macam ya. Saya putar. Dia duduk. Saya tahu ini dia dengar. Dia dengar karena dia menung kan sambil merokok. Bapak saya merokok, saya enggak. Merokok, dia dengar. Ya dengar. Nah kemudian tidak lama kemudian Cincin tanya lagi, ya, opa, enggak pergi ke wihara, nanti lah dia bilang. Tapi opa bilang wihara sama kelenteng beda, enggak lah, sama saja dia bilang. Berarti sudah kenal. Jadi waktu awal wihara ini berdiri sempat saya bawa ke sini, ya, walaupun tidak ikut kebaktian secara full, tapi mau datang. Mau tiam hiu, ya sudah senang hati saya, ya karena sudah berhasil. Ya, dan saya ajaran Buddha seperti mau berdana, ya sudah mau. Jadi mau kalau ada berdana, saya ikut berdana lah gitu. Itu. Jadi kita kasih penyadaran, ya sebelum terlambat. Ya, baik ada yang lain mungkin yang di sini satu lagi. Nah, kalau tidak ada, memang waktu kita juga sudah mau habis. Pada kesempatan ini, saya kembali mengingatkan, ya, menjelang tutup tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, sebagaimana biasa, Wihara Buddha Warman Padang menyusun satu rencana kegiatan. Dan tentu saja kegiatan ini akan kita laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi, terutama situasi dan kondisi pandemi COVID ini. Sampai saat ini aman-aman, grafiknya menurun, sudah melandai. Ya, tapi kita tidak tahu ke depannya, macam-macam prediksi. Ya. Dan kemudian ada timbul varian-varian baru, terutama varian Omikron yang harus kita waspadai. Bila tidak ada masalah dan keadaan mengizinkan, kegiatan-kegiatan ini kita laksanakan. Nah, kegiatan yang paling dekat yang saya mohon perhatian dari seluruh umat, termasuk menyebarluaskannya. Tidak bisa ceramah, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa menyebarluaskan ini, ada manfaatnya juga, ada karma baiknya juga. Yaitu dalam rangka menyambut Hari Ibu. Hari Ibu, Mother's Day. Kalau di wihara, di sekolah Manjushri sekarang, kita tidak Hari Ibu, tetapi Hari Parents Day. Parents itu orang tua. Ya, jadi supaya lebih jelas kita kasih arti begini. Hari bakti anak kepada orang tua. Siapa orang tua? Ya papa mama. Mengambil momen 22 Januari, ya kan Hari Ibu ya, Hari Mother's Day, kita jadikan Parents Day, hari bakti anak kepada ayah dan ibu dan ayah. Nah, sekarang kan masih pandemi. Kita mau adakan pertunjukan seni, atraksi seni kan tidak bisa. Nah, tetapi kita ganti. Kita tidak boleh vakum, kita tidak boleh malas. Harus selalu kreatif. Akhirnya kita adakan webinar. Webinar, seminar melalui online. Secara virtual. Kita mengundang seorang pakar parenting dan edukasi dan pendidikan. Ya, beliau adalah Ibu Pratnya Dewi. Pernah datang ke sini dulu untuk training guru-guru. Ya, kali ini beliau kita undang secara virtual untuk
memberikan ceramah ya dalam webinar ini yang akan diadakan hari Sabtu. Nah, ini boleh dicatat. Hari Sabtu tanggal 18 Desember jam 4 sampai jam 6 sore. Ya. Webinar ini akan diselingi dengan acara-acara atraksi anak-anak nyanyi, berpuisi dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ceramah atau pengarahan dari Bu Pratnya Dewi ini dengan judul Merebut Hati Generasi Z dan Alpha. Apa itu generasi Z dan Alpha? Nah, bagi yang muda-muda nanti cari di Google. Nah, saya jelaskan secara singkat. Generasi Z ini generasi yang termasuk disebut dulu generasi milenial. Ya, milenial ini yang milenial baru kan tahun 2000 ya, dari 1900 sekian sampai masuk 2000 dikatakan milenial baru. Waktu itu baru mulai digital. Ya. Tetapi ada generasi alfa. Generasi alfa itu anak-anak yang lahir ketika orang sudah marak dengan media digital ini. Ya. Sehingga kalau dulu yang generasi Z ini masih belajar komputer, ini tombol ini tombol ini. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Ya, anak-anak lebih canggih. Ya, main game saya tidak bisa main game, anak-anak canggih tuh. Ya. Kalau saya storytelling, saya tahu ya ceramah, nanti layar belakang diganti background-nya. Anak-anak ini ada yang bisa pakai kacamata, dia ikut nih, tapi pakai kacamata virtualnya. Nanti keluar kumisnya, ya pakai topi, macam-macam. Mereka bisa tuh. Ya, jadi itu sudah generasi alfa. Nah, bagaimana merebut hatinya? Ya, jangan pernah katakan lagi ini juga yang sudah mak enggak apa-apa, kasih tahu anaknya. Mak juga perlu tahu. Ya, ada bilang begini, apa lu guna dengan tu awak lah 5 anak awak tak panca, masa enggak bisa sama anak? Oh, enggak bisa sekarang. Ya, sekarang beda menghadapi anak-anak, merebut hati anak-anak ini. Ya, gua marah-marah enggak berhasil. Gua marah-marahnya, gua hampok ya, mau belajar gua tampar, gua sepak, enggak berhasil tuh. Ya, sekarang bagaimana merebut hati? Nah, sekarang macam-macam ilmu kan, kalau kita enggak mau belajar tinggal. Ya, ada namanya NLP. Ternyata ada anak-anak ini cukup dibilang saja, kamu enggak boleh malas, harus rajin, masuk sekali di otak. Ada kita enggak mau tindakan malas, harus rajin, cuek saja. Ada anak-anak yang bila dinasihati dia nangkapnya audio. Ya, ada yang lihat, dia lihat kenyataan. Ada yang harus disentuh. Di Mekah anak-anak kadang-kadang kalau ngomong dipegang bahunya, dielus-elus. Enggak boleh nakal-nakal ya. Kamu harus rajin. Itu bukan sembarangan. Memang ada anak-anak yang harus begitu baru masuk kita ngomong itu. Nah, jadi mau belajar kan, mau belajar itu. Ya, kalau mau belajar lebih dalam lagi ke Amerika, karena Bu Pratnya Dewi ini belajar di Amerika, itu parenting. Nah, kita kan sekarang dapat ilmu sampingannya. Nah, jadi jangan lupa ya, hari Sabtu tanggal 18 Desember jam 4 sampai jam 6. Ya. Saya buka los, kemarin dia ditanya, "Ya, ini terbuka untuk umum?" Iya, saya bilang. Apa nanti orang Padang tidak bisa ikut, biar kalau terlambat dia tidak usah ikut. Ya, kan biasa begitu. Ini seperti sekarang, baru 21 orang. Tadi pagi puja bakti remaja 10 orang. Karena saya pikir sudahlah repot-repot, tidak usahlah virtual online tidak usah lagi. Tapi di satu sisi ya mungkin ada manfaatnya juga bagi umat-umat kita di luar kota. Ya, jadi seminar parenting dalam rangka Parents Day, Hari Bakti Anak kepada orang tua. Kemudian nanti All and New. Nah, saya sudah bicara dengan Mona Mudi, mau adakan atau tidak saya tidak tahu juga. Ya, kita rencana mau adakan di atas. Ya, sekalian meresmikan
pemakaian lantai 4 kita yang sudah ada ruangan, setelah fasilitasnya, ya. Kemudian tanggal 1 Januari, Hari Meta. Nah, ini juga belum konkret. Kita sudah susun, tapi bagaimana pelaksanaannya belum. Saya beritahu sekarang supaya ada yang punya ide-ide bisa menyampaikan. Ya, tanggal 1 Hari Meta. Mau pangseng ya silakan. Ya, oke-oke saja. Ya. Kemudian nanti kita juga ada pasar murah. Nah, juga belum tahu nih, pasar murahnya apakah seperti tahun yang lalu atau sudah berani kita adakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kemudian pemasangan tenglong sekeliling wihara. Jangan lupa, ya, tolong disebarluaskan. Itu yang paling banyak bisa bantu Bu Lin. Ya, Bu Lin sambil jualan di pasar, tanya juga mau pesan tenglong enggak? Ya. Nah, itu semangat. Ya, itu yang bisa kita berikan untuk wihara kita tercinta. Ya, yang lain juga begitu. Ada teman, ada family, udah kemenakan gua tuh kaya sekarang. Entah dia pasang tenglong di wihara 10 buah ya. Boleh bertambah hoki lu gitu. Berbuat baik. Nah, itu boleh, silakan. Kemudian juga ada nanti sembahyang tahun baru kecil. Ya, pati dana pelimpahan jasa tahun baru kecil, H-1 tahun baru Imlek. Kalau sekarang itu tanggal 31 Januari, karena sincian kita tanggal 1 ya. Nah, kemudian setelah itu juga ada sincian party. Nah, sincian party belum tahu nih, ya online atau offline. Ya, bisa saja, bisa. Jangan kalah sama COVID. Ya kan kemarin tuh ulang tahun dan Desnatalis STIAB Hinara Kita Lampung, acara keseniannya virtual. Oh, bagus. Ya, bagus, lagu-lagu dari seluruh Nusantara, ada puisi, ada tarian, ada kuda lumping. Ya kan, boleh saja, silakan. Ada yang menyaksikan mungkin. Dan kemudian juga tidak lupa cap gome. Nah, ini terserah ibu-ibu mau cap gome Vegetarian Food Festival atau sudah loyo, nggak apa-apa. Ini keadaan gini sudah saya lihat dulu nih, sudah dari dulu nih. Ini bakal nggak bisa. Makanya harus ada tenaga profesional. Bukan meniadakan, memang sudah ada mau, ya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan, sudah kita harus jalan terus, ya. Nggak boleh berhenti, kita harus jalan. Nggak bisa kalau ibu nggak mau terus saya tutup, saya minta Palma. Saya nggak orang model begitu. Nggak kayu janjang di kapiang. Nggak emas bungkal di asah. Pernah dengar kata kan, nggak ada kayu, janjang itu dijadikan kayu bakar. Itu prinsip saya. Nggak kayu janjang di kapiang, nggak emas bungkal di asah. Batu itu biasa jadi emas. Harus jalan terus. Ya. Kemudian juga Kesamayati bahasanya guru Buddha. Ya, Yause Paucan. Nah, ini jangan lupa, nanti tolong disebarluaskan. Nanti malam kalau selesai saya edit, saya akan kirim nanti pemberitahuan ini. Dan baca. Kita orang wihara baca dulu. Terutama pegawai wihara baca, sehingga bisa memberikan penjelasan pada orang dan kemudian disebarluaskan. Mungkin hanya itu dari saya, tidak ada lagi yang lain. Kalender belum siap. Ini Cewa tanya kalender. Kalender dalam pengerjaan. Ya, memang ya hampir setiap tahun selalu terlambat lah. Biasa kita menjelang Imlek baru ada kalender. Ya, terima kasih juga yang sudah sponsor. Kalau ada yang mau jadi sponsor silahkan. Nanti bisa hubungi Pak Tri untuk menanyakannya. Baik, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya.